Bapak pernah nggak sih Pak merasa di titik terendah gitu? Dari tadi kan kita ngebahas masalah orang terus nih. Saya pengen tanya tentang Bapak nih. Pernah ngerasa capek nggak jadi guru? Titik terendahku itu adalah ketika aku memang secara nggak langsung itu dia memang ini mengakui kalau dia itu melakukan berkali-kali loh, ini harus sudah masuk ke tahap konseling individu dan sebagainya. Aduh, saya nggak tahu, kan masih baru ini ceritanya. Jadi dulu itu saya SMP, SD itu kan memang sekolahnya di kota. Entah kenapa waktu SMP itu Oke teman-teman, balik lagi di podcast kesayangan kita nih ya, yang ada namanya SIA, Smanija in Action. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat amat luar biasa nih teman-teman. Pasti teman-teman udah pada tahu kan, kali ini kita kedatangan guru fenomenal nih di SMA Negeri 1 Setrajayan. Gak usah lama-lama lagi, langsung kita sambut aja kali ya, Bapak Dewa Chandra Iswara, SPD. Oke, mungkin bisa perkenalan Pak. Oke, pertama gelar saya bukan SPD, SPSI. tapi itu masalah ya teknis saja. Ya seperti yang dikatakan Mas Valen tadi, ya nama saya Dewa Chandra Iswara, gelar belakangan aja. Kebetulan saya di sini sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Setrajayan, kurang lebih seperti itu. Oke. Nih teman-teman, kalau kalian belum tahu nih, ternyata Bapak Dewa Chandra Iswara nih mantan siswa loh di SMA Negeri 1 Setrajayan. Kalau boleh tahu Bapak angkatan tahun berapa sih? Oke, saya dulu masuk di SMA Negeri 1 Setrajayan itu tahun 2013. Jadi saya angkatan tahun 2013, lulus tahun 2016. Dulu masih ada penjurusan, saya jurusan IPA. Kebetulan, dan dulu masih ada program BINSUS, sekolah binaan khusus. Jadi memang siswa-siswanya itu untuk masuk kelas itu memang harus dites dulu, diseleksi. Nah, kebetulan saya adalah siswa di kelas BINSUS itu selama sekolah di sini. Oke. Berarti Bapak Dewa Chandra Iswara ini dulu murid unggulan ya Pak? Bisa dikatakan seperti itu kan? Enggak lah, itu self claim aja itu unggulan itu. Saya mah biasa-biasa aja sebenarnya. Ini bapaknya malu-malu guys mau ngakuin kalau. Soalnya memang ada yang lebih unggul dari saya. Gitu. Saya tuh kalau di raport ranking itu memang tidak pernah masuk 5 besar, tapi 3 besar lah. Dari bawah. Oh, dari bawah. Dari bawah. Nggak apa-apa. Nilai itu cuma akumulasi akhir aja guys. Jadi rapor tuh bukan penentu kalau kalian tuh bakal berhasil ya Pak? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Bapak nih memang dari awal minat di jurusan Saintek atau sebenarnya Bapak nih punya jiwa soshum sih? Jadi, nah ini lucu ini sebenarnya ceritanya. Jadi dulu itu saya SMP, SD, itu kan memang sekolahnya di kota. Entah kenapa waktu SMP itu mungkin saya mulai sedikit ini ya, kemampuan kognitif saya menurun. Jadi akhirnya untuk daftar ke sekolah di kota itu nilainya nggak cukup. Akhirnya orang tua menyarankan untuk ke sini. Tapi dengan syarat. Dengan syarat? Ya. Apa tuh? Saya harus masuk jurusan IPA dan masuk kelas binaan khusus. Oh. Kalau saya tidak seperti itu, saya nggak boleh sekolah di sini dan saya harus mondok. Oh. Pilihan yang sulit ya teman-teman. Kalau dia nggak mau sekolah di sini, dia harus mondok nih. Jadi bukan karena saya nggak mau mondok atau saya tidak suka dengan mondok ya. Memang tidak cocok aja. Ini clarify guys. Jadi dia tuh bukan nggak suka dengan yang namanya mondok, tapi memang nggak cocok aja. Nggak cocok aja. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Pak, Bapak nih kan sebagai seorang guru BK, tapi Bapak juga merangkap jadi guru bahasa Inggris kan? Di SMA Negeri 1 Setrajayan. Kalau boleh tahu tuh Bapak sebenarnya kuliah tuh di jurusan psikologi atau pendidikan bahasa Inggris Pak? Saya kuliahnya dulu itu di jurusan pendidikan bahasa psikologi.
Enggak, saya itu dulu setelah lulus SMA, memang cita-cita saya itu pengen ya bergelut di dunia bahasa Inggris, entah itu pendidikan atau bukan. Tapi saya tuh suka sama bahasa Inggris. Tapi waktu daftar kuliah, kebetulan sekali lagi tidak nyampe, tidak bisa lah terkejar kepinginan itu. Akhirnya orang tua merekomendasikan ke psikologi. Jadi akhirnya saya ambil lah. Saya ambil kuliah awal-awal masih oke. Semester 1, 2, 3, 4 selesai. Semester 4 selesai baru muncul pemikiran kayaknya saya salah jurusan. Kenapa tuh bisa mikir seperti itu, Pak? Karena saya mulai merasa terbebani dengan tugas-tugasnya. Terbebani dengan kegiatan praktikum-praktikum yang luar nalar ya? Ya, bisa dibilang karena memang passionnya dulu kan dari awal bahasa Inggris. Okay. Tapi tiba-tiba masuknya ke psikologi memang agak melenceng dari kepinginan. Tapi akhirnya tetap saya perangi aja, akhirnya tetap psikologi sampai lulus. Gitu. Ini Bapak kan masuk di jurusan psikologi nih. Jadi kalau orang-orang psikolog yang mendalami PS2 kan bisa jadi psikiater. Bapak sebagai psikolog tuh bisa nggak sih baca perasaan orang gitu? Sebagai lulusan psikologi belum tentu bisa dikatakan seorang psikolog. Okay. Karena yang pertama, psikolog itu adalah sebuah profesi. Okay. Jadi setelah kamu menempuh pendidikan psikologi selama 4 tahun kurang lebih, itu kamu harus kuliah lagi yang namanya kuliah profesi. Okay. Kuliah profesi itu biasanya rentang waktunya antara 1,5 sampai 2 tahun. Berarti agak lama ya? 4 semesteran lah. Okay. Itu untuk ngambil profesi. Setelah itu kamu wisuda. Setelah wisuda kamu antara ini urutannya gimana aku agak lupa. Wisuda dulu baru sumpah atau sumpah dulu baru wisuda. Nah baru setelah itu kamu sudah sah menjadi seorang psikolog. Jadi Bapak nih nggak sampai ke S2 kuliah profesi ya? Nggak sampai. Yang pertama perjuangan saya untuk lulus dari S1 saja ini sudah membuat saya mandi keringat. Jadi saya untuk masuk ke S2 yang tanya sama teman-teman kakak tingkat yang ngambil S2, sekolah atau kuliah S2 itu rasanya kayak gimana? Tugas, saya tidak mau. Jadi akhirnya ya saya S1 saja. S1 saja. Cukup. Bapak lulus tuh di tahun berapa? Lulus kuliahnya? Iya. Alhamdulillah bisa dikatakan saya kuliah lulusnya tepat waktu, 4 tahun. Saya lulusnya di tahun 2020. Cum laude nih? Tidak, tentu saja. Tapi kan tetap termasuk seseorang yang hebat ya Pak? Ya, itu pandangan orang ya. Okay. Ibu saya menganggap saya hebat, bapak saya menganggap saya hebat, saya menganggap saya ya masyarakat lah. Kamu kalau sudah lulus kuliah, itu kan bisa dikatakan kamu sah sudah menjadi masyarakat. Iya. Nah, masyarakat itu kan ada kelas-kelasnya, tinggal masyarakat yang mana. Bapak nih setelah lulus nih langsung melamar kerja atau ada fase nganggurnya dulu nih? Ini agak panjang ceritanya. Oke, ceritakan. Jadi lulus tahun 2020 itu dulu itu awalnya aku kan ngambil ini kalau sekarang mungkin peminatan. Kalau dulu waktu kuliah itu namanya mayor sama minor. Itu adalah seperti mayor itu kalau kamu ngambil fokus setelah kuliah itu misal kamu ngambil psikologi tapi fokusnya kemana? Kan psikologi itu kalau nggak salah itu ada 5 fokus. Sosial, psikologi industri dan organisasi, psikologi perkembangan, psikologi apa lagi ya? Pokoknya ada 5. Okay. Nah, pendidikan sama ini kita sebut klinis. Okay. Nah, biasanya kebanyakan teman-temanku itu ngambilnya yang klinis karena mereka memang prospeknya ngambil psikologi itu adalah untuk profesi sebagai psikolog. Nah, ini yang orang-orang itu sering salah kaprah, psikolog sama psikiater itu proses kuliahnya sama. Enggak, beda. Kalau kamu pengen menjadi psikiater, kamu itu kuliahnya itu kuliah kesehatan, kuliah dokter dulu. Baru nanti kamu profesi ngambil yang psikolog. Baru kamu bisa jadi psikiater. Oh. Kalau psikolog, ya pure kamu sekolah psikologi, nanti ngambil profesinya psikologi. Jadi untuk jadi psikolog seperti itu.
Karena psikiater dan psikolog itu perbedaannya adalah kalau yang psikiater kamu diagnosis orang penyakitnya apa, baru ini psikiater punya hak untuk memberikan resep obat. Kalau psikolog kita istilahnya agak kasar memang, tempat sampahnya orang. Tempat orang buang sampah, maksudnya mereka kan cerita keluh kesah, kita dengerin begitu segala macem, di akhirnya ya psikolog itu lebih ke tempat sampah. Jadi psikolog tidak seindah itu ya Pak? Tidak. Kita itu sekolah atau kuliah psikolog itu kebanyakan adalah mereka yang sedang rawat jalan. Selama 4 tahun itu. Jadi mereka sebenarnya ada calon pasien. Selama 4 tahun kuliah mereka itu adalah pasien rawat jalan. Kebetulan saya yang berhasil recovery. Berhasil pemulihan nih ya? Berhasil pemulihan meskipun cuma 20%. 80% Jadilah saya yang sekarang ini. Bapak nih setelah lulus langsung melamar kerja ke sini atau ada prosesnya dulu nih? Dulu waktu setelah lulus kuliah 2020 itu saya menetap dulu di Malang. Nah, kebetulan kakak saya punya rumah di sana dan dia tinggal sendiri. Akhirnya saya ikut di sana daripada aku melanjutkan kos yang mana kakak sudah nggak kuliah. Ini aku ngikut di rumahnya masku. Itu mungkin sekitar hampir 2 tahun. Dalam artian selama kurang lebih hampir 2 tahun itu ya saya terus mengirimkan CV kemana-mana, tapi tidak ada yang dipanggil. Jadi kalau dipikirkan melamar kerja apa enggak, melamar dong pasti. Cuma belum takdirnya aja. Menunggu panggilannya itu hampir 2 tahun. Akhirnya dapat info dari orang tua kalau katanya di sekolah sini di SMA Sutojaya ini lagi kekurangan tenaga bimbingan konseling kan. Nah, itulah awal mula akhirnya saya masuk di sini. Sebenarnya iseng-iseng karena nggak yakin juga kan. Dulu itu saya kuliah ngambil mayoring pendidikan. Karena memang ngambil psikolog, dulu ngambil jurusan psikologi itu adalah untuk masuk ke dunia pendidikan. Tapi begitu lulus saya berubah pikiran, nggak mau, saya mau kerja kantoran aja lah. Saya mau jadi budak korporat pada waktu itu. Jadi selama kurun waktu hampir 2 tahun itu saya daftar di tempat-tempat itu kayak perusahaan-perusahaan gitu sebagai HR, human resource. Tapi nggak ada yang dipanggil. Akhirnya ya masuknya tetap ke sini. Ya mungkin takdir mengatakan saya harus menjadi tenaga pendidik. Iya. Ya memang panggilan Tuhan ke Bapak itu sebagai tenaga pendidik ya Pak? Sepertinya Pak, seperti itu. Meskipun apa ya, aku itu menyadari soalnya kalau saya itu tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik. Karena saya sendiri aja itu juga masih banyak kekurangan. Saya tidak membuat mengada-ada atau membuat persona yang terlalu aneh-aneh. Saya itu merasa kalau memang saya tidak patut untuk ditiru. Banyak hal yang saya lakukan itu yang tidak patut untuk ditiru pada saat itu. Jadi agak agak konflik batin pada waktu itu. Tapi akhirnya tetap saya ambil karena butuh money, butuh uang. Ya. Oke, kita sebenarnya manusia-manusia yang butuh uang ya Pak? Butuh uang sekali. Kata siapa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Uangnya aja itu yang kurang banyak. Iya, memang. Balik lagi ke topik nih ya Pak. Sebelum itu Bapak minum aja kali Pak. Oh ya. Ini apa ini? Ini resep rahasia dari podcast kita Pak. Oh ini minuman khususnya. Iya. Oke. Ini kita minum dulu. Gimana rasanya? Segar kan? Wah. Rasanya bener-bener kayak dahak-dahak di sini langsung hilang kan? Iya langsung hilang. Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini rasanya kayak teh ya? Ini memang teh, tapi teh yang dibuat dengan pesona-pesona saya, Pak. Jadi dahak-dahak tuh bisa hilang. Oh, ini kamu yang ngaduk? Iya. Apaan tuh ada rambutnya dikit-dikit aja? Apa? Kamu ngaku-ngaku, Len. Oh, ini teh buatan pecinta sebenarnya. Oh, teh buat. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Bapak ini kan jadi guru BK di sini. Tahu nggak sih gimana ngebedain ciri-ciri siswa yang jujur sama bohong? Kalau dulu awal-awal itu sebenarnya ini ya,
kebanyakan memang saya mengandalkan insting. Oke. Tapi ternyata itu tidak berguna. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu ternyata pandai-pandai sangat untuk berbohong. Contohnya saya tadi. Kan? Saya kan nggak tahu. Kamu percaya nggak? Enggak juga. Bapak nggak percaya berarti ya? Oke. Lanjut lagi. Oke. Kalau awal-awal saya cukup kesulitan. Karena yang pertama saya orang baru. Saya tidak mengerti bagaimana di sekolah ini anak-anaknya, rekan-rekan kerja yang lain, karena kan juga pasti masih ada waktu adaptasi kan. Jadi ada saat di mana siswa yang dalam tanda kutip itu ada di list merah. Ada yang namanya kalau di Amerika itu kalau sudah masuk ke kayak top secret gitu, orang yang paling dicari itu biasanya namanya red notice. Nah, ada anak yang masuk di red notice nih. Red notice-nya kita BK. Tapi aku nggak tahu karena memang masih baru. Akhirnya anak itu sedang melakukan pelanggaran, dipanggil ke BK. Kebetulan saat itu karena yang lain sedang repot, akhirnya saya handle. Nah, anak itu cerita begini. Saya cuma dengerin, saya aja kayak terhipnotis. Akhirnya lolos. Begitu tadi guru BK yang tahu permasalahan anak ini menghampiri saya, terus ngomong kayak, itu tadi siapa? Saya ngomong namanya ini kelas ini. Kok nggak di stop? Kenapa memang? Loh, anak ini sudah begini berkali-kali loh, ini harusnya ini harus sudah masuk ke tahap konseling individu dan sebagainya. Aduh, saya nggak tahu. Mungkin masih baru, tapi akhirnya dimaklumi. Karena memang masih baru juga. Jadi terus tapi makin terus beberapa waktu akhirnya mulai bisa adaptasi, mulai bisa mengingat kira-kira siapa aja nih yang masuk red notice, karena ternyata ada banyak kan. Siapa akhirnya begitu anak itu melakukan sebuah pelanggaran, saya tahu harus ngapain. Saya proses seperti itulah. Kita kulik kenapa dan sebagainya. Nah, tapi semakin kesini saya juga muncul sedikit kesulitan. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi, anak-anak sekarang itu semakin pintar untuk menutupi dan mutarbalikan fakta. Seperti saya tadi ya? Seperti Mas Valen tadi loh. Itu sebuah fakta. Dan itu sebuah fakta juga. Oke. Jadi Bapak selama ini menentukan bisa berbohong atau jujur itu melalui insting? Pada awalnya. Tapi sekarang ternyata setelah saya ingat-ingat yang saya pelajari dulu waktu kuliah itu ternyata ada. Bahkan cuma sekedar dari cara kita duduk aja itu juga udah kelihatan. Akhirnya saya buka lagi lah buku catatan saya dulu waktu kuliah. Berarti psikolog ini juga memperhatikan gestur tubuh seseorang ya Pak? Itulah yang dikatakan orang membaca pikiran. Iya. Sebenarnya kita itu membaca mulai dari mimik wajah, gerak-gerik, lirikan mata, posisi tangan saat duduk, posisi kaki saat duduk, apa yang dilakukan dan sebagainya, itu juga memberikan kita sinyal kira-kira anak ini sedang merasa apa. Kayak kamu sekarang kan merasa rileks banget, enjoy, meskipun sedikit tertekan karena kakimu sedikit bermain di situ. Oh, saya tidak bermain. Memang kaki saya yang bergerak. Berarti bener guys, ternyata guru BK atau psikolog tuh ternyata memang bisa menentukan perasaan seseorang nih, atau menebak-nebak. Jadi jangan main-main sama psikolog. Jadi jangan main-main sama Bapak Dewa, karena Bapak Dewa ini agak beda dari guru-guru BK yang lain. Bapak tahu kan kalau siswa-siswa tuh punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Gimana sih Pak rasanya menghadapi siswa-siswi yang memiliki sifat berbeda nih satu sama lain? Ini adalah pertanyaan yang dari dulu saya masih bingung untuk menjawabnya. Karena pasti semua orang itu memiliki kriteria, karakteristik, sifat yang berbeda-beda. Semuanya. Mungkin ada satu dua yang mirip-mirip, tapi bukan sama, mirip. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti bagaimana cara kita bisa memperlakukan dia, mengetrit seseorang itu dengan benar adalah pertama
untuk bimbingan konseling sendiri itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan secara singkat. Waktu dan prosesnya itu kan lama. Observasi, pengawasan, semuanya harus kita pantau terus. Nah, setelah kita tahu, benar-benar tahu kira-kira anak ini kepribadiannya seperti ini, permasalahannya seperti ini, baru kita mengambil kesimpulan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mempertimbangkan itu tadi. Jadi baru kita bisa ambil tindakan untuk penanganan seperti apa. Jadi orang-orang itu kadang mikirnya kayak anak yang dibawa ke BK itu bermasalah ya. Kayak menanyakan kenapa sih kok lama banget? Kenapa kok anak ini tetap seperti ini padahal udah berkali-kali ke BK? Padahal kita itu di BK juga sedang melakukan observasi. Kita itu sedang melihat ada perubahan nggak sama treatment yang awal. Kalau nggak ada kita ganti treatment. Kalau nggak ada lagi tadi sampai kita nemu yang cocok. Tadi ngebahas treatment nih. Treatment yang paling sering tuh apa, Pak? Treatment yang paling sering itu kita kasih reinforcement atau penguatan. Jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya namanya ada reinforcement, itu ada dua, reinforcement positif sama negatif. Reinforcement positif berarti kamu itu memberikan perlakuan yang bersifat positif dan membangun untuk mempertahankan sebuah sikap. Kalau kamu ngasih reinforcement negatif berarti kamu melakukan sesuatu yang untuk menghilangkan sikap tersebut. Contohnya kayak reinforcement positif itu setiap anak menjawab kamu kasih reward. Kamu ucapkan sekedar oh selamat ya, oh ya kamu pinter ya. Itu adalah reinforcement positif. Nah kalau reinforcement negatif adalah seperti misal kasus anak merokok. Begitu kena kasus dibawa ke BK, itu harus pelanggaran tata tertib sekolah kan. Nah itu kita dudukkan di BK, kita temukan barang buktinya, ya udah di depan kita silakan kamu sedot ini 3 batang sekaligus. Reinforcement positif itu adalah perilaku yang itu kan kita tidak melarang dia merokok akhirnya kan, kita malah kasih dia. Tapi perlakuannya itu terlalu ekstrim, yang menimbulkan harapannya akan menimbulkan efek jerah. Itu hanya contoh, maksudnya seperti itu. Jadi kamu memberikan yang dia mau, tapi secara berlebihan, sampai dia mungkin enek sampai nggak mau. Harapannya itu seperti itu. Treatment yang paling sering kita pakai itu ya reinforcement positif. Kita apa ya? Memberikan apresiasi. Setelah kita kasih saran, mungkin nanti suatu ketika kita ketemu lagi, dia melakukan yang kita sarankan, dilakukan, ya kita apresiasi. Bapak selama jadi guru BK kan juga merangkap jadi guru bahasa Inggris. Selama Bapak ngajar di kelas nih, Bapak pernah nggak sih memperhatikan siswa yang kayak dijauhi seperti itu? Dijauhi sama temannya? Iya. Ini nggak apa-apa nih, yakin? Pakai inisial aja lah, kalau nggak usah disebutin pakai X, si X. Sebenarnya enggak ini ya, enggak cuma di satu kelas loh. Banyak kelas itu seperti itu, karena seperti yang kita tahu ya, anak-anak sekarang itu kan pasti ngegeng, punya circle. Circle-nya itu dalam satu kelas misal ada 36 siswa, dari 36 itu masing-masing kelompok itu ada. Jadi kayak misal tiap-tiap 6 anak jadi satu circle, circle 6 anak ini mecah lagi jadi 3. Circle yang lebih kuat. Circle di dalam circle. Nah, ada circle dalam circle. Jadi yang tidak termasuk di dalam circle itulah ya biasanya yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri nih, kalau ketemu siswa seperti itu, menurut Bapak dia ini butuh teman atau enggak sih? Semua orang itu butuh teman. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin ada orang yang tidak butuh orang lain. Semandiri-mandirinya kamu akan tetap butuh bantuan orang lain dalam hal entah itu kamu pengen bangun rumah, kamu pengen bangun sesuatu, kamu pengen bikin sesuatu, kamu pengen melakukan sesuatu yang mungkin agak merepotkan untuk dirimu sendiri, nah itu pasti butuh orang lain. Anak yang dijauhi sama temannya ini adalah kasus yang sangat-sangat miris ya sebenarnya. Dia butuh teman, temannya tidak peduli, akhirnya dia merasa dikucilkan, dan tidak semua anak itu bisa menerima. Kadang ada anak yang merasa akhirnya dia seperti dibully.
Iya. Karena dia merasa dijauhi, tidak disukai sama teman-temannya, padahal teman-temannya itu juga ngumpul sama kelompoknya masing-masing. Ini adalah permasalahan sedikit rumit, complicated lah. Yang di sekolah itu kayaknya hampir di semua sekolah lah adalah. Iya, pasti ada. Dan hampir di setiap kelas pasti ada yang seperti ini. Ini semua nanya lagi nih. Bisa nggak sih kalau siswa yang dijauhi ini ternyata dijauhi karena kelakuannya sendiri, Pak, yang bikin jengkel? Nah, itu adalah kasus di mana saya pernah menemukan. Ternyata setelah saya gali, kenapa kok anak ini dijauhi? Kenapa kok kalian sepertinya nggak suka sama anak ini? Kenapa kok kalian mengucilkan anak ini di kelas? Jadi mereka semua satu suara. Yang saya tanya itu mereka semua satu suara. Anak ini kalau diajak kerja kelompok nggak pernah datang. Kalau diminta ngerjakan ini nggak pernah dikerjakan. Biasanya permasalahan utamanya muncul adalah ketika tugas kelompok. Iya. Kebanyakan tugas kelompok yang memancing akhirnya muncul hal-hal seperti itu. Iya. Apalagi untuk siswa baru kelas 10 ya. Iya. Kelas 10 itu kan masih baru banget. Benar. Nah, ya biasanya muncul setelah tugas kelompok. Akhirnya berentet sampai nanti kenaikan kelas. Iya benar. Kan kasihan juga selama 1 tahun dia Tidak sekolah tidak ada temennya kan. Iya. Oke. Pak Dewa nih tipikal kalau ngasih tugas kelompok nih Bapak pilih sendiri atau Bapak suruh mereka yang pilih sendiri? Ada masanya ketika saya memilihkan, karena saya pengen balance ya, kayak saya pengen usahakan anggota timnya itu tidak terlalu dominan dan juga tidak merujuk ke kelompok. Biasanya ada dalam tanda kutip itu kelompok buangan di dalam kelas itu. Biasanya anak-anak yang terlalu dari track recordnya mereka udah tahu nih anak-anak ini kalau tugas kelompok nggak pernah ngerjain, akhirnya mereka semua tidak masuk ke dalam kelompok, akhirnya mereka tidak dipilih, keluar akhirnya bikin kelompok sendiri kayak gitu. Biasanya saya pilihkan, saya pertimbangkan jumlah antara cewek dan cowoknya. Kadang juga saya minta mereka pilih sendiri. Ini tergantung situasi aja lah dan tergantung jenis tugasnya. Kalau saya dengar dari orang-orang nih Pak Dewa ini termasuk guru yang paling humble. Terus kayak merangkul sama-sama temen. Jadi nganggap siswa ini sebagai sahabat atau sebagai teman. Tipsnya gimana sih Pak? Saya jadi penasaran nih. Itu siapa yang ngomong saya humble? Semuanya. Bilang, ini Pak Dewa nih guru paling humble. Saya paling seneng nih kalau diterima Pak Dewa. Bahkan anak kelas saya kalau bapak nggak ngajar tuh bilang, ya Pak Dewa nggak ngajar. Gitu loh Pak. Tipsnya gimana sih Pak? Saya jadi penasaran banget nih. Karena basic saya kan guru BK. Oke. BK itu kita harus bisa mendapatkan hatinya siswa. Karena apa? Kita itu sumbernya mereka cerita. Kalau mereka nggak nge-build trust sama kita, gimana kita bisa dapat informasi dong? Kebawa kadang ke pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Jadi pada akhirnya mereka merasa seperti diajar sama bapak atau kakaknya sendiri. Iya, saya juga merasa seperti itu. Gitu. Iya. Padahal harusnya kan kalau ngajar bahasa Inggris ya kita merubah peran sebagai pengajar mata pelajaran. Tapi memang kebanyakan siswa itu kan saya memang di first impression saya kan saya bikin seasik mungkin. Ya bisa dikatakan gitu, seasik mungkin atau seterbuka mungkin. Biar anak-anak itu ngelihat saya tuh nyantai. Nah, padahal itu jebakan. Oh, ternyata jebakan Batman. Jebakan. Karena ingat, sumber informasi kami adalah kalian. Anak-anak ini, kalian adalah sumber informasi kami. Jadi gimana kita bisa dapat informasi kalau kita nggak bisa mendapatkan trust mereka? Oh, jadi kami sebagai seorang siswa itu cuma menjadi sumber data Bapak sebagai guru BK. Aduh, keceplos. Ternyata ini adalah rahasia yang dimiliki guru BK, guys. Jadi hati-hati ya teman-teman. Tapi jangan merasa tertutup nih buat nggak cerita sama guru BK. Stigma masyarakat yang sekarang masih melekat entah itu di orang tuanya maupun di siswa sendiri, itu adalah menganggap bahwa anak yang masuk BK itu pasti bermasalah. Iya. Akhirnya mereka itu tidak mau masuk BK untuk mungkin sekedar sharing karena mereka merasa ada kendala di kegiatan pembelajarannya atau mikirkan apa gitu yang sampai mengganggu proses dia belajar. Itu kan mungkin kalau tidak diceritakan itu kan akan mengganggu, menumpuk terus. Nah,
Sementara mereka takut ke BK karena nanti kalau dilihat temannya, oh kenapa ini masuk BK? Ya, takut dikira anak bermasalah kah? Gitu. Nah, pandangannya seperti itu. Padahal enggak. Justru kita seneng kalau anak-anak itu secara spontan, secara mandiri kayak langsung maju menemui kita untuk Pak, Bu, saya mau curhat masalah ini. Padahal kita juga tidak kita juga tidak menggigit kan. Iya benar. Justru kita malah ingin mengayomi. Kalian itu kalau masuk BK itu kita pupuk. Dipupuk. Sebenarnya kita pupuk. Mungkin kalau saya mupuknya agak kenceng, tapi nggak apa-apa. Karena ini suara bapak-bapak kekar guys. Jadi kalau dipupuk tuh bukan yang dielus tapi kayak gitu. Padahal kita tuh pengennya semua anak itu apa ya? Karena kan gini, kita kan nggak punya waktu untuk masuk kelas. Iya. Dalam artian di jadwal pembelajaran kan kita nggak ada giliran untuk masuk kelas. Iya. Kalau masuk kelas pun kita harus meminjam waktu guru ya. Waktu guru mapal yang lain. Dan kita kan nggak bisa lakukan itu terus-terusan. Mereka kan juga punya materi yang perlu disampaikan. Iya. Nah, akhirnya kita mengakalinya itu biasanya juga kadang nyolong-nyolong waktu lah. Kalau pas kita bisa masuk kelas, menerangkan tentang sosialisasi tentang suatu. Setelah itu kita promosi. Tentang apa? Masuklah BK. Karena di BK itu bukan melulu anak yang bermasalah. Justru anak-anak seperti kalian yang serius belajar ini juga perlu ke BK. Iya. Karena kita juga bisa mengarahkanmu untuk memilih jalan nanti setelah kamu lulus itu mau ngapain tuh kita bisa bantu. Oke. Sekarang kan banyak anak-anaknya sedang kebingungan untuk menentukan karir kan. Iya. Bimbingan konseling itu mereka juga bisa loh ngasih masukan tentang karir kalau mereka mau sendiri untuk masuk. Bapak nih sebagai guru BK nih berarti udah sering ya menerima cerita-cerita dari siswa nih. Pernah nggak sih ketemu cerita tuh yang mind blowing? Yang kayak sedikit absurd, awkward, sedikit tidak masuk akal. Pernah ada satu anak itu dia cerita bagaimana? Kalau dia merasa tidak nyaman di rumah. Pada waktu pembukaan seperti itu saya sudah merasa wah ini kasus ini. Oke. Akhirnya saya dudukkan, saya dengarkan dengan seksama. Saya tidak nyaman di rumah karena orang tua saya itu suka marah-marah. Saya itu melakukan apa-apa itu selalu salah. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba malah diomelin begitu. Terus saya kira, kenapa kok anak ini seperti ini? Orang tuanya kok memperlakukannya seperti itu, kira-kira ada apa? Saya tanya, kamu ngapain di rumah kok? Kok bisa, kamu pernah ngapain emangnya kok bisa orang tuamu kayak gitu? Ya kan konteksnya dia nggak boleh keluar pokoknya. Ternyata setelah dia cerita, saya tuh nggak ngapa-ngapain Pak. Saya tuh dulu cuma pernah keluar sekali itu sama teman saya naik motor ke keluar kemana gitu. Nah, terus janjikan, maksudnya pulangnya agak ini nggak malam-malam lah, mungkin sore sebelum maghrib sudah di rumah gitu. Tapi ternyata sampai jam 8 itu belum pulang. Kemana tuh dia? Nah itu juga saya nggak tahu. Oh dia nggak cerita lengkap berarti? Nah aku nggak nanyain, karena bagian ini aja udah aneh. Oke. Terus lalu berarti memang apa ya? Secara nggak langsung itu dia memang ini mengakui kalau dia itu melakukan sebuah kesalahan. Sudah dia cewek keluar pulangnya malam, keluarnya sama temen cowok. Iya. Berdua. Itu pantas kalau orang tuanya marah. Pantas. Dari awal pun sebenarnya kan pasti orang tua, apalagi anak cewek satu-satunya, masih sekolah, keluar sama cowok, itu kan pasti agak mikir lah pasti. Apalagi udah janji sebelum maghrib, ternyata sampai jam 8 malam sebelum pulang. Terus tanggapan Bapak tuh kayak gimana? Saya diem. Saya diem. Tidak bereaksi? Diem. Tidur. Itu? Jadi ini ceritanya mind blowing beneran atau? Enggak, ini sebenarnya bukan mind blowing ya. Jadi ini secuil permasalahan atau secuil kasus yang bisa dijadikan contoh aja. Jadi
kalian itu jangan merasa kalian yang disakiti, kalian yang tersakiti. Coba kalian pikir lagi dulu itu pernah ngapain gitu aja loh. Kadang orang tua itu punya alasan sendiri loh untuk melakukan tindakan seperti itu ke anak-anak mereka. Karena di awal itu kayak kamu udah bikin tanda tangan surat pernyataan, tiba-tiba kamu sendiri yang melanggar. Kamu membuat surat pernyataan, kamu tanda tanganin, kamu sendiri yang melanggar. Ya pantas dong, klienmu pasti kecewa dong. Betul. Seperti itu dong. Jadi pesan moralnya nih kalau sebelum kita merasa tersakiti sebaiknya introspeksi dulu ya Pak. Betul. Jadi kamu nggak bisa menyalahkan orang lain kalau kamu sendiri itu sebenarnya nggak mau melihat kesalahanmu. Kamu nggak boleh ngejudge orang lain sebelum kamu ngejudge dirimu sendiri. Bapak punya nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan selama jadi guru BK? Kebetulan baru-baru ini. Oke, coba ceritakan. Jadi sebenarnya pengalaman paling berkesanku adalah saat aku diminta untuk menjadi guru, membantu menjadi guru bahasa Inggris. Itu kan di situ secara tidak langsung aku menyalurkan ini kan, menyalurkan minatku di situ kan. Betul. Akhirnya. Nah di situ mulai dari ngajar bahasa Inggris akhirnya aku bisa lebih kenal sama anak. Padahal sebelumnya saat full time BK itu aku nggak terlalu nggak terlalu bisa kenal sama anak. Karena yang pertama kita nggak ada jam untuk masuk kelas. Terus kebetulan pada saat itu kelas yang saya bina itu anteng-anteng. Jadi ya yang saya kenal paling ya kelas-kelas yang saya bina aja lah. Tapi begitu masuk kelas bahasa Inggris, ngajar kelas, akhirnya mulailah kenal, bisa mengenal anak-anak ini, yang ini. Mulai banyak relasi dengan anak-anak. Nah terus setelah itu ketambahan lagi saya kepo sama ekskul namanya English Club. Pada waktu itu awal kan zaman saya sekolah di sini nggak ada. Oh belum ada? Belum ada. Saat ini aku kepo ini kegiatannya seperti apa. Saya tanya ke pembinanya kegiatannya ini seperti apa toh. Dijelaskan lah gini. Terus ini anak-anak maksudnya hari apa? Dijelaskan hari ini, tiap minggu di hari ini masuk jam segini sampai jam segini. Oh, terus sekarang masih jalan, gitu. Jalan tapi bukan saya handle. Jadi ada kayak coachnya sendiri untuk itu. Terus akhirnya saya coba ngintip-ngintip lah. Saya ngomong, nanya kira-kira boleh nggak saya ngintip kegiatan seperti apa? Dia bilang, loh, nggak apa-apa. Apa malah mau di-handle sekalian? Jadi itu sebagai tawaran juga akhirnya tertarik karena masih berpikir ya kalau untuk nge-handle saya pikir-pikir dulu tapi kalau ada kegiatan saya mau ngintip ya gitu. Oh ya akhirnya pada saat itu kegiatan saya ngintip masuk ternyata ini jebakan. Jadi sama pembinanya sekalian dikenalkan ini pembina baru kalian. Jadi Bapak menjadi pembina ekskul English Club karena jebakan tadi? Karena jebakan tadi. Saya termakan jebakan tadi. Ingat jangan terlalu ini ya. Curiosity can get you killed. Betul. Rasa penasaran itu bisa membunuhmu. Jadi jangan penasaran. Iya, boleh penasaran tapi jangan banyak-banyak. Secukupnya aja. Kebetulan pada waktu itu penasaran saya menjebak saya dan akhirnya saya menjadi pembina untuk English Club. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, selama kegiatan English Club itu yang saya lihat anak-anaknya itu memang kayak apa ya, kegiatan sebelumnya itu nggak ada bedanya sama kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Itu kan agak disayangkan toh. Akhirnya saya rombak, saya pengen kegiatannya itu jadi lebih fun. Ada games, ada materi tetap ada games dan sebagainya. Terus setelah itu datanglah ada undangan-undangan lomba bahasa Inggris di mana-mana. Meskipun tingkatnya itu nggak sing besar banget gitu. Cuma tapi kan kita ya? ambil kota, kabupaten itu kita ambil buat latihan. Pada awalnya saya sebenarnya agak ragu. Karena meskipun anak-anak ini gabung di English Club ternyata untuk skill Inggrisnya itu juga ternyata masih di atas rata-rata anak dikit dibandingkan yang lain. Jadi nggak terlalu beda jauh. Menonjolnya itu mungkin dia lebih paham kalau diajak ngomong. Dengerin atau listeningnya itu lebih bagus. Tapi kalau untuk prakteknya entah itu speaking, entah itu reading masih kurang. Agak di atasnya dikit anak-anak yang lain yang nggak ikut. Jadi akhirnya
gimana nih caranya kita bisa menangin lomba ini atau bisa ngikutkan anak ini lomba ini, tapi dengan kemampuan yang pas-pasan. Muter otak lah pada saat itu. Akhirnya nekat saya lakukan seleksi. Beberapa anak terpilih. Seleksinya itu seleksi 2 tahap. Oke. Tapi apa aja tuh Pak? Sebenarnya sama, cuma kita pengen kayak saya sama guru bahasa Inggris yang lain tuh punya kayak punya jagoan masing-masing. Oke. Nah, pilihlah masing-masing anak ini. Seleksi pertama ya kita menilai dari Speaking. kan pada waktu itu banyak storytelling. Oke. Kita lihat dari kemampuan storytellingnya dulu. Apakah dia punya kemampuan yang bagus atau enggak? Kan storytelling kan banyak aspek yang perlu diperhatikan. Toh. Ingat dari sekian anak berkurang setengahnya. Dari setengah itu kita seleksi lagi. Sampai di hari waktunya, di hari lain. Oke. Nah itu muncullah 2 kandidat kuat akhirnya. Oke. Nah setelah itu kita kirim atau Lomba. kita kirimkan dia sebagai delegasi. Kita benar-benar kalau mungkin sekarang bahasa kerennya di karantina. Oke. Benar-benar kita genjot, benar-benar kita kasih makan teks, kita kasih makan belajar. Akhirnya hari lomba, setelah mereka selesai, kan ada 6 juara, 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Satu anak Lolos. tidak tersebut sampai posisi kedua. Oke. Dia sudah pesimis kayak ya udahlah, nggak menang, ayolah. Malah dia ngajak, ayolah Pak, pulang aja Pak, saya capek, nggak akan menang ini. Begitu juara 2 terungkap, namanya dia tersebut. Jadi gak sia-sialah gitu loh. Maksudnya karantina ini dan segala usahanya yang dia lakukan, ikut seleksi dan sebagainya itu ternyata ya membuahkan hasil. Itu sih kayak Pengalaman berkesan Bapak ya? pengalaman yang paling berkesan. Pertama kali jadi pembina, ikutin lomba, tiba-tiba menang gitu ya Pak? Iya, betul. Tadi kita udah ngebahas tentang pengalaman terkeren. Bapak pernah nggak sih Pak ketemu kasus depresi gitu? Sebenarnya kasus depresi ini kasusnya sangat berat. Kebetulan anak-anak sekarang itu menganggap kalau dia itu tidak ada motivasi untuk berangkat sekolah, tidak ada keinginan mengerjakan tugas, pokoknya tidak ada keinginan untuk ada di lingkungan sekolah. Dia menganggap dia itu sedang depresi. Itu namanya self-diagnose dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh dilakukan. Bahkan untuk psikolog pun nggak boleh kalau tiba-tiba diagnose dia depresi. Ada indikator-indikatornya. Tapi kebanyakan mereka self-diagnose, tapi ada satu kasus di mana dia itu ternyata beneran depresi. Coba Keluarganya pisah, tinggalnya dia sendiri, benar-benar sendiri. Enggak sama orang keluarganya mungkin? Nggak ada kerabatnya. Sebenarnya ada kerabat, tapi tinggalnya nggak di situ. Nah, terus aku juga bingung, dia masih sekolah, orang tuanya sudah pisah, terus dia dapat pemasukan dari mana? Untuk sekolah, biaya mungkin kayak biaya apa ya? Bensin berangkat, atau mungkin di sekolah dia beli makan dan sebagainya. Itu uangnya dari mana? Ternyata di situ masih ada kerabat, mungkin kerabat agak jauh, yang kayak masih ngasih lah, kayak mensupport kayak gitu. Tapi lama-kelamaan memang dia kelihatan depresi, tidak mau sekolah dan sebagainya. Kenapa? Untuk alasannya, ya itu alasan ini ya, kita kunci ya kenapa alasannya. Tapi yang jelas kasus seperti itu ada dan nyata dan pasti terjadi juga. Depresi itu bukan sesuatu hal yang kamu bisa tiba-tiba omongin, tapi kamu nggak bisa sepelekan kalau ada ngomong depresi. Karena bisa jadi ternyata dia itu beneran butuh orang, karena dia beneran depresi. Dengar cerita Bapak, saya jadi turut prihatin Pak. Tadi dari cerita Bapak, siswanya depresi karena kekurangan kasih sayang orang tuanya. Banyak hal. Salah satunya yang saya tangani itu karena orang tuanya pisah. Salah satunya karena itu. Jadi ini saya mikir nih, sebaiknya kalau memang belum cukup mumpuni untuk jadi orang tua, sebaiknya jangan dulu ya Pak. Saya tidak bisa ngomong itu juga ya. Kadang orang-orang kan ada yang kebelet. Mungkin iya, memang pengen menjadi orang tua kan. Iya. Kita kan nggak bisa membatasi itu. Betul. Cuman
kesadaran dari masing-masing pribadi aja. Jadi kesiapan mental untuk menjadi orang tua itu memang tidak mudah. Untuk menikah itu lebih mudah daripada menyiapkan diri menjadi orang tua. Jadi memang tidak mudah lah kalau pengen menikah. Tapi pun kalau kamu merasa, setiap orang kan punya hak untuk punya anak dan menikah. Memang. Kalau kamu merasa kamu tidak siap, jangan dulu. Tapi kalau kamu merasa siap, oke. Kalau kamu sudah siap, berarti kamu sudah berkomitmen nih. Memulai dari mendidik, membesarkan, ngopeni sampai dia besar, sampai dia bisa dan kalau di bahasa simpelnya berdiri dengan kakinya sendiri, sampai dia benar-benar settle. Komitmennya selama itu. Berarti Bapak nih nggak menyalahkan kalau mereka nih yang memang pengen punya anak, karena itu hak mereka sebagai seorang orang tua dan memiliki anak. Cuma memang agak prihatin juga kalau mendengar ada orang tua yang menelantarkan anaknya seperti itu. Paling tidak kalau orang tuanya pisah biasanya kan salah satu mengikutkan anak itu ke dia sebagai dia punya hak asuh. Tapi seperti seolah-olah tidak peduli gitu. Benar-benar dilepas. Bapak pernah nggak sih Pak merasa di titik terendah gitu? Dari tadi kan kita ngebahas masalah orang terus nih. Saya pengen tanya tentang Bapak nih. Pernah ngerasa capek nggak jadi guru? Titik terendahku itu adalah ketika aku menganggur. Menganggur. Pada waktu itu selama kurang lebih 2 tahun itu setiap hari kegiatanku cuma bangun tidur, bangun makan tidur, bangun makan tidur gitu aja. Kayak tidak ada greget untuk melakukan sesuatu karena memang saya merasa pada saat itu usaha saya sudah pol-polan, sudah maksimal. Ternyata hasilnya juga tidak sesuai dengan usaha yang saya keluarkan. Sekali 2 kali nggak masalah, tapi sampai berbelasan kali, puluhan kali itu kan agak menyakitkan juga. Bapak merasa menyerah nggak tuh? Menyerah pasti. Akhirnya saya merasa kayak memang ini nggak bisa deh. Tapi begitu ada info dari orang tua kalau ada panggilan itu, maksudnya kayak ada lowongan di mana gitu, akhirnya saya ambil karena putus asa itu saya ambil. Bapak waktu putus asa tuh memberikan kata-kata positif nggak sih Pak buat diri Bapak tuh? Kata-kata positif itu kalau dibikin untuk diri sendiri itu sepertinya tidak ngaruh. Kalau saya, secara pengalaman yang saya katakan itu biasanya untuk memotivasi orang itu bisa ini saya nggak sombong ya. Iya. Jadi saya kan kadang ngasih motivasi ke temen, ke orang-orang itu biasanya mereka itu akhirnya bisa bangkit lagi. Tapi kalau saya bikin motivasi untuk saya sendiri, nggak mempan. Teman saya ngasih motivasi ke saya cuma terima kasih atas sarannya, udah lepas. Oke, Bapak tadi udah merasakan susahnya jadi guru, susahnya merasakan menjadi pengangguran. Saya pengen tanya nih, Bapak ini punya sisi lain nggak sih Pak, saya menjadi guru? Saya dengar Bapak ini seorang musisi ya. Ini info dari mana sih? Kan Bapak menghandle ekstra musik, makanya saya bertanya. Saya suka musik. Suka sekali? Suka musik. Saya kenal musik itu mulai dari saya sebelum TK. Oh, dari dalam kandungan? Sebelum TK. Oh, sebelum TK. Saya kira dari kandungan sudah diputarkan musik-musik klasik seperti itu. Enggak sih, dulu waktu masih dalam kandungan itu saya memainkan alat DJ di dalam kandungan itu. DJ usruk-usruk? Iya, saya kusuk-kusuk itu perut ibu saya dari dalam. Lecet. Oh, oke. Jadi benar Bapak punya sisi lain nih sebagai seorang musisi? Dulu waktu sebelum TK itu karena orang tua saya sama-sama guru bahasa Inggris. Jadi referensi lagu mereka. Kebetulan keluarga saya itu punya ini loh. Ternyata memang punya darah seni. Iya. Jadi ibu saya itu bisa nyanyi, bapak saya itu bisa nyanyi plus memainkan beberapa instrumen. Semua keluarga saya bisa mainkan alat instrumen kecuali saya. Loh, kok begitu? Karena saya malas belajar. Meskipun itu ada di darah saya, kalau tidak dilatih kan ya percuma toh. Tapi saya beberapa kali menyaksikan Bapak memainkan instrumen loh Pak. Memainkan gitar, main bass. Bapak juga bisa main piano kan? Biasa. Itu cuma di level ecek-ecek gitu. Itu Bapak namanya merendah untuk meroket. Enggak, beneran saya itu cuma bisa kunci dasar aja.
Kalau sudah main yang meliuk-liuk, ini saya nggak bisa. Oke. Jadi Bapak bener ya, berarti selama kandungan tuh Bapak diputarkan musik-musik klasik nih? Kalau diputarkan mungkin enggak, kalau tiba-tiba dengar saya nggak tahu karena nggak ingat. Oke. Tapi karena background keluarga saya seperti itu, dan kebetulan dulu di rumah ada komputer sebelum saya nikah, itu memang Bapak Ibu selalu aktif komputer karena Bapak Ibu guru juga. Bikin laporan, ngetik tugas, soal dan sebagainya dari situ. Terus akhirnya mereka itu sambil memutar lagu. Kebetulan karena mereka karena mereka mengajar bahasa Inggris ya, mereka lagunya lagu-lagu Inggris. Jadi saya mulai kenal itu dulu kan, itu adalah lagu Inggris daripada lagu anak-anak. Oke. Ya. Jadi agak keliru sebenarnya. Tapi karena itu akhirnya saya jadi suka sama musik. Jadi saya suka mendengarkan, saya kadang juga iseng-iseng nulis lirik. Bikin nada di kepala saya tulis liriknya. Tapi saya nggak tahu ini nada ini kuncinya apa ya, karena saya buta ini, nggak pitch perfect, nggak seperti Charlie Puth yang bisa kayak langsung menemukan chordnya sekali nyanyi ya Pak? Menemukan chordnya. Suara. Nah terus itu kebetulan dulu akhirnya muncul minat untuk menyanyi. Pernah menciptakan lagu? Langsung ke sih gitu ya pertanyaannya. Oke. Nggak pengen pelan-pelan dulu kah? Masuk langsung ke situ pertanyaannya. Oke. Ceritakan dulu gimana jalannya menjadi seorang musisi. Di TK ikut lomba nyanyi. Ini terlalu panjang. Saya nggak tahu ya itu menang apa enggak. SD setiap ada kesempatan untuk nyanyi saya pasti pengen nyanyi. SMP mencoba untuk membentuk band. Band menciptakan lagu nih? Band cover aja. Band cover. Karena kan waktu itu masih rame-ramenya kan kayak apa ya, cewek itu akan lihat kita lebih keren kalau kita itu sebagai member band gitu loh. Jadi Bapak menarik menciptakan pesona Bapak sebagai seorang lelaki band? Iya dong. Jangan dulu rambut Bapak gondrong ya? Enggak lah. Rambut saya dulu pelontos. Rambut saya nggak pernah panjang. Jadi rambut Bapak dulu klimis sekali ya? Iya, bukan klimis lagi, kayak botak. Ya. Saya kalau potong ke tukang cukur itu pasti botak dulu. Pak, potong rapi seperti itu? Ya, Pak, potong rapi. Rapi sih memang, rata semuanya. Terus SMP itu akhirnya band kita tampil untuk acara pentas perpisahan. Terus setelah itu SMA pengen juga lanjut bikin band lagi. Tapi nggak kesampaian? Nggak, karena sibuk masuk Binsus ya? Iya ya, kayaknya karena Binsus itu ya. Enggak, temanku Binsus punya band. Loh, berarti Bapak gara-gara SMA Bapak sibuk sama sekolah? Enggak, kayaknya aku nggak mood karena dia udah bikin band duluan sama kelas yang lain, jadi aku nggak mood. Udah skip. Kamu merasa dikucilkan ya? Aku merasa diduakan pada saat itu. Aku tuh paling nggak bisa kalau diduakan. Nggak bisa diduakan ya? Bisa. Semua orang juga nggak bisa diduakan. Nah, kan? Iya. Sama. Lanjut akhirnya kuliah. Pada waktu kuliah itu aku ikut organisasi musik, organisasi seni sebenarnya. Organisasi. Banyak seni. Banyak cabangnya kayak ada musik, ada dance, ada IO, ada yang baru itu kemarin muncul itu ini. Apa? Stand up. Stand up komedi. Jadi setelah saya masuk nggak lama ada divisi baru, divisi stand up komedi. Saya masuk di musik organisasi seninya itu di musik. Mainly kegiatan organisasi enjoy banget ya. Seru. Akhirnya punya band. Punya temen yang sama-sama fokus untuk berkarir sebagai seorang musisi. Kalau musiknya enggak, kita lebih fokusnya ke mengadakan acara aja malah. Jadi kita mengadakan acara musik. Dulu psikologi itu di fakultas saya itu jarang ada kayak gitu. Akhirnya setelah dibikin organisasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang fokus untuk bikin hiburan aja. Jadi ada waktu istirahat gitu, mereka bikin rame-rame acara di area dalam fakultas untuk musik. Jadi kayak ada live musik tapi free. Jadi semuanya bisa akses. Selama live musik itu tetap cover atau udah punya lagu sendiri? Pada waktu itu masih cover. Kapan tercipta lagunya Bapak?
Sebenarnya laguku itu, Lagu apa sih judulnya? ini adalah single pertama. Sebenarnya ini adalah aku membantu temanku untuk membuat liriknya. Oke. Dalam artian dia sudah punya cerita, sudah punya lirik, tapi dalam bahasa Indonesia, tapi dia bikin di bahasa Inggris. Oke. Akhirnya saya bantu bikin, udah jadi. Saya diajak untuk Ikut project nyanyi? ini. Oke. Project ini sebagai playernya, dan saya sebagai diminta untuk menjadi vokalisnya. Coba nyanyiin Sebaik. Nggak usah lah. Apa Pak? Itu kan udah lama juga. Itu kan Nyanyi nggak? Ayo Pak nyanyi. Pasti semua orang terpesona dengan suara Bapak. Iya, suara batuk gini loh. Ada teh saya. Ini teh herbal loh Pak. Jangan menolak ajakan saya. Ayo, silakan menyanyi. Kamera ready, sedang on air. Gimana? Nyanyi Sebaik. Sebait apa sebaris? Sebaik. Ya udah sebaris. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Liriknya itu kurang lebih Tentang apa sih? sebenarnya ceritanya temanku ini adalah tentang Sakit hati, dua sejoli yang sama-sama jatuh cinta. punya rasa trauma dengan cinta. Oke. Jadi mereka tuh sama-sama single, tapi relationship sebelumnya itu Agak menyakitkan. membuat mereka trauma, nggak mau in a relationship lagi. Tapi dua orang yang seperti itu akhirnya di dalam satu relationship. Oke, saya udah penasaran banget. Nyanyiin aja Pak. Bisa di itu nggak, di play aja nggak nanti dikasih back sound. Ini tersedia di platform mana aja nih? Bisa didengarkan di Spotify. Oh ada. Ada, di YouTube ada. Di YouTube musik ada. Kalau nggak salah di Deezer juga ada. Jadi judulnya apa? Untuk single yang pertama itu judulnya adalah Love Sick. Love Sick. Nyanyi Mas Baris. Ini kasihan loh. Beda ya, beda sama Love Sick-nya Blackpink ya, bukan buat fans Blackpink. Oke. Ayo apa nyanyi Sebaik, kasihan loh. Editor nggak dibayar harus nambahin instrumen lagi. Suara aku lagi enak. Ada teh herbal. Kalau kurang nambah lagi masih ada stok 1 teh kok. Aduh, maksa banget ya. Ini nggak pemaksaan. Saya hanya meminta Pak. Saya tuh disclaimer dulu ya, saya tuh disclaimer. cuma sekedar Hobi. bisa-bisaan aja nyanyi. Alah, ini merendah untuk meroket, jangan percaya. Memang ini ya, interviewernya ngotot ya. Udah, lekas bernyanyi. Baris pertama aja. Oke. Here I am again, back in my own messed up plane, staring at the ceiling once again. Kurang lebih kayak gitu. Maksudnya adalah di sini kita itu dia menceritakan, gue di sini lagi nih, lagi ngeliatin langit-langit. Dia kembali ke tempat ya. Maksudnya Mesa Plan itu kamarnya, Iya. Kamarnya yang memang berantakan aja. Cuma rebahan, nontonin langit-langit karena memang banyak pikiran. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Itu kamu bantu tulis liriknya itu dari kisahnya temanmu atau juga ditambah-tambah kisahnya teman Bapak nih? Sebenarnya ceritanya ini kan pure dari dia. Oke. Pengalaman karena dia di organisasi itu, ini adalah Cinlok sebenarnya. Di organisasi itu dia bertemu dengan seseorang yang dia suka dan sama-sama punya pengalaman yang sama. Akhirnya lagu itu jadi karena rasa dia pengen apa ya? Kita sama-sama ini dia sebenarnya lebih menunjukkan ke kita sama-sama punya pengalaman yang sama kok. Oke. Kamu nggak sendiri, lebih kayak gitu. Itu single pertama. Diminum teh herbalnya. Oh ya, permisi ya. Terus, udah, itu aja kan? Itu aja kan? Ini perlu saya jawab kan? Oke. Oke. Ini saya mau tanya sisi lain Bapak yang lain. Tadi Bapak udah jadi guru, jadi musisi. Saya mau tanya nih, Bapak nih sebenarnya punya sisi lain gak sih? Saya dengar-dengar dari teman-teman nih ya, katanya Bapak streamer. Kan mulai, aduh. Enggak streamer, suka Tapi main game aja. Cuman suka. Cuma suka main game. Kebetulan
gabut pada waktu itu, bikinlah saya channel YouTube. Ya main-main biasa, main santai, pengen tahu aja rasanya kayak main game terus diliatin ke orang banyak itu kayak gimana. Streamnya jam berapa, Pak? Tidak ada jadwal, sekarang sedang vakum. Oh, tidak ada sudah waktu. vakum? Sementara waktu ini vakum dulu karena ada hal lain yang perlu diurus. Jadi kalau teman-teman pengen nonton, bisa guys langsung ke channelnya Bapak Dewa biar dia jadi Dewa Basudara. Bercanda. Bukan saya Bang Winda ya. Bukan saya Bang Winda. Ini balik lagi ke topik awal nih. Bapak udah jadi guru, jadi musisi, jadi streamer. Sebenarnya Bapak tuh paling suka sisi yang mana sih, Pak? Aku suka sama sisi musik. Sisi musik daripada tenaga pendidik? Sisi musik itu kan memang yang membuat saya menjadi seperti ini sekarang. Jadi saya yang dulu punya pengalaman bermain musik sama teman-teman, saya yang akhirnya bisa berkesempatan untuk tampil di depan banyak orang dengan teman-teman main musik, yaitu yang membuat saya seperti ini. Tapi guru ini adalah sebuah profesi yang saya ternyata juga tidak benci. Bukan kok gimana, tapi seperti yang saya jelaskan di awal tadi kan memang saya merasa itu belum cocok untuk menjadi guru. Saya sendiri merasanya kan kurang cocok menjadi guru. Tapi makin kesini ternyata berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan siswa-siswi yang usianya lumayan jauh sama kita, itu ternyata kita juga bisa menemukan seneng di situ. Pernah ada di titik di mana ketika libur semester panjang, saya kangen ngajar. Saya pengen ketemu sama seenggaknya beberapa murid lah untuk ngobrol, sebatas ngobrol kayak apa ya? Karena saya nggak expect akan mendapatkan pengalaman seperti ini, akhirnya begitu nggak dapet, akhirnya kangen aja. Gitu. Sebagai guru Buddha, Bapak tuh punya nggak sih pesan dan kesan itu buat anak-anak remaja kayak seumuran saya? Pesan dan kesan banyak. Coba berikan pesan saya banyak. Yang pertama, jangan suka mengeluh. Ingat, banyak orang yang tidak memiliki kesempatan yang kalian punya sekarang. Tidak semua orang itu memang punya permasalahan seperti yang kalian rasakan, tapi bukan berarti tidak semua orang punya masalah. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Tinggal kita itu menempatkannya gimana. Kadang permasalahan kita itu dengan permasalahannya si B, atau menurut si B permasalahan kita itu enteng, tapi menurut kita berat banget. Menurut kita permasalahannya B enteng, tapi menurut dia itu berat banget. Permasalahan yang berbeda. Tapi ya itu, jangan judge orang dulu. Kalau memang ada orang yang punya masalah, dengerin. Jangan kamu malah, masih mending. Kita bukan sedang adu nasib ya. Kita sedang mendengarkan keluh kesah dari teman kita. Jadi jangan kamu adu nasibmu, jangan kamu lu masih mending, lah gua nggak tahu. Jadi banyak kan siswa yang seperti itu sekarang. Betul. Jadi menganggap permasalahan orang lain itu karena ya wes iku masalahmu, tapi itu nggak ngefek ke aku. Tapi jangan inilah. Aku tuh juga repot kayak gitu. Jadi kayak muncul sisi egoistik. Keras boleh, tapi jangan keras kepala. Tuh diingat ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalian jangan suka adu nasib. Mungkin kalian ngerasa masalah kalian tuh berat, tapi kalian kan nggak tahu kalau masalah orang lain juga berat. Yang kedua, jangan suka keras kepala. Boleh keras, tapi jangan keras kepala. Jangan ngejudge orang. Tuh, jangan mudah mengeluh. Ya. Ada omongan kalau generasi sekarang, anak-anak sekarang itu disebutnya generasi strawberry, benar nggak sih? Iya. Saya juga mendengar. Kalian semua merasa kalian disebut generasi strawberry? Setuju nggak? Setuju. Kalian setuju disebut generasi strawberry? Generasi strawberry itu lembek, maksudnya. Kebetulan saya dari generasi kelapa muda. Mudah menyerah kayak apa-apa. Aku depresi. Hidupku berat.
masa depanku hancur. Tidak semudah itu kawan. Itu diingat teman-teman. Tadi Pak Dewa udah ngasih pesan nih buat kami anak-anak seusia sekarang yang disebut Gen Strawberry. Saya pengen tanya nih, ada nggak sih Bapak pesan-pesan buat guru-guru di sini? Nggak apa-apa, dipikirkan dulu. Pesan-pesan saya ya untuk guru-guru di sini ya jangan mudah menyerah. Karena apa? Karena begitu ya justru karena kita tahu anak-anak kita ini lemah, kita harus lebih ekstra untuk merangkulnya. Kadang beberapa orang, beberapa guru mungkin di sekolah lain juga ada, itu kan ini menurutku ini ya harus ini, kalau menurutku ini harus ini. Jadi kita mengingat anak-anak kita ini juga sedang lagi di fase butuh untuk ekstra diperhatikan, ya kita harus lebih effort lagi lah untuk memperhatikannya. Itu sih mungkin pesan untuk guru-guru yang lain, mungkin juga guru-guru yang ada di luar sana. Saya yakin kita juga punya permasalahan yang sama menghadapi pola tingkah anak-anak yang semakin kesini ini semakin wow. Jadi kita harus saling support aja. Oke. Oke teman-teman, ini kita nggak terasa ternyata kita udah di penghujung podcast kita. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak nih ya buat Bapak Dewa Chandra Iswara yang udah mau main-main ke studio kita. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang sebagai narasumber. Oke. Mungkin sebelumnya Bapak bisa ikut slogan kami. Apa itu? Smaneja in action. Smaneja in action. Ayo, bareng-bareng ke kamera. Oh gitu ya. Teman-teman jangan lupa buat saksiin terus podcast Smaneja in action. Oke. Dadah. Sampai jumpa teman-teman.